Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan membuka tahun 2026 dengan hasil positif. Kemenangan 3-1 atas Bologna di San Siro tak hanya mengantarkan Nerazzurri kembali ke puncak klasemen Serie A, tetapi juga memicu euforia di ruang ganti, termasuk di media sosial. Dua bek Inter, Alessandro Bastoni dan Jan Bisek, turut merayakan hasil tersebut lewat unggahan Instagram. Keduanya membagikan momen kemenangan yang diraih pada laga pertama Inter di tahun baru, sekaligus menegaskan start kuat pasukan Christian Chivu. Pertandingan melawan Bologna sejatinya tidak mudah. Rossoblu kerap menjadi batu sandungan bagi Inter dalam beberapa musim terakhir. Namun kali ini, Nerazzurri tampil meyakinkan dengan dominasi permainan dan banyak peluang berbahaya. Inter membuka keunggulan melalui Piotr Zielinski sebelum gol dari Lautaro Martinez dan Marcus Thuram memastikan skor akhir 3-1. Sebuah kemenangan yang dinilai pantas dan mencerminkan solidnya performa tim. Beginilah cara kami memulai tahun ini, tulis Bastoni dalam unggahannya. Sementara itu, Bisek menambahkan komentar singkat namun penuh makna. Malam sepak bola yang luar biasa. Tambahan 3 poin ini membuat Inter sukses menyalip Milan dan Napoli, serta kembali memimpin klasemen Serie A dengan selisih 1 poin. Awal tahun yang ideal bagi Nerazzurri, baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Lautaro Martinez kembali menorehkan namanya dalam buku sejarah Inter Milan. Gol terbarunya di Serie A tak hanya membantu Nerazzurri, tetapi juga mengantarkan sang kapten ke catatan istimewa yang hanya dimiliki segelintir legenda klub. Dengan gol tersebut, Lautaro kini telah mencetak setidaknya 10 gol Liga dalam 7 musim berbeda bersama Inter. Berdasarkan data Opta, hanya 3 nama besar Nerazzurri yang mampu melampaui torehan itu: Alessandro Altobelli, Giuseppe Meazza, dan Benito Lorenzi. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi Lautaro di jajaran elit sejarah Inter. Sebelumnya, penyerang asal Argentina itu juga telah menembus daftar 4 pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Sebuah bukti konsistensi yang terus ia tunjukkan dari musim ke musim. Perjalanan Lautaro tak selalu mulus. Ia kerap menjadi sasaran kritik, terutama saat melewati periode paceklik gol atau ketika performanya dinilai menurun. Namun sebagai kapten, Lautaro berulang kali membalas keraguan tersebut dengan kontribusi nyata di lapangan. Gol ke gawang Bologna menjadi simbol lain dari perannya sentral. Tak heran, saat ia ditarik keluar, tepuk tangan panjang dari publik San Siro menggema, sebuah pengakuan atas kerja keras dan dedikasinya dalam laga melawan Rossoblu. Dengan gol demi gol dan rekor yang terus bertambah, Lautaro Martinez kini bukan sekadar striker andalan. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Nerazzurri. Inter Milan menemukan poros baru di lini tengah. Piotr Zielinski kembali bersinar dan kini menjelma menjadi salah satu pemain kunci Nerazzurri. Sementara Henryk Mkhitaryan harus rela memulai laga dari bangku cadangan. Gelandang asal Polandia itu mencetak gol ketiganya musim ini saat Inter menghadapi Bologna. Gol indah kaki kiri di San Siro menegaskan kebangkitannya setelah musim lalu lebih sering tersisih dari tim utama. Dalam bahasa Polandia, ini disebut odrodzenie, kebangkitan. Tahun lalu Zielinski jadi pelapis, kini ceritanya berbalik. Ia sudah mencatat 1.127 menit bermain, menjadi starter di Serie A dan Liga Champions, serta tampil menentukan di beberapa laga penting. Zielinski bahkan sempat menyindir musim lalu saat kepercayaan diri sulit ia dapatkan. Musim ini berbeda, perannya nyata, kontribusinya terasa, dan kehadirannya membuat lini tengah Inter lebih hidup. Sebaliknya, Mkhitaryan kini lebih sering duduk di bangku cadangan.
Pemain Armenia itu hanya menjadi starter di sedikit laga terakhir, tanda jelas bahwa hierarki lini tengah Inter telah berubah. Inter tak hanya menemukan gol, tapi juga pemimpin baru di tengah lapangan. Menjelang laga resmi pertama Inter Milan di tahun 2026 melawan Bologna, Presiden BP Marotta memberikan klarifikasi soal rumor transfer yang mengaitkan Inter Milan dengan Joao Cancelo dan Davide Fratesi. Berbicara ke DAZN di San Siro, Marotta menegaskan Inter tidak berada di bawah tekanan untuk bergerak di bursa Januari. Menurutnya, peluang di pasar saat ini terbatas. Soal Cancelo, Marotta menjelaskan bahwa ketertarikan Inter berkaitan dengan kondisi Denzel Dumfries yang belum pulih sepenuhnya. Inter hanya akan bertindak jika menemukan pemain dengan karakteristik dan level yang tepat. Kami sedang mengevaluasi, belum ada keputusan, tegas Marotta. Sementara itu terkait Fratesi, Marotta menepis isu kepindahan ke Galatasaray maupun Juventus. Ia memastikan tidak ada tawaran resmi, dan sang gelandang juga tidak pernah meminta untuk hengkang. Jika pemain ingin pergi, kami akan bicara. Tapi ini bukan situasinya, ujar Marotta. Marotta juga mengakui bahwa transfer Cancelo bukan perkara mudah. Kontrak pemain di Arab Saudi dinilai terlalu berat untuk klub Italia. Dan jika negosiasi terjadi, Al Hilal kemungkinan akan meminta bek tengah Inter sebagai bagian kesepakatan. Kesimpulannya jelas, Inter tetap tenang, selektif, dan fokus menutup celah di sektor kanan sambil menunggu Dumfries kembali. San Siro menjadi saksi sebuah kisah luar biasa. Matteo Lavelli, 19 tahun, akhirnya mencatatkan debut Serie A bersama Inter Milan. 10 menit melawan Bologna, tapi maknanya jauh lebih besar daripada sekadar angka. 2 tahun lalu Lavelli nyaris kehilangan segalanya. Ia harus menjalani 1 bulan perawatan di rumah sakit akibat meningitis, kondisi yang hampir merenggut nyawanya dan mengancam mimpinya sebagai sepak bola. Dari masa gelap itu, Lavelli bangkit. Ia kembali perlahan, melewati operasi hernia, minim menit bermain, hingga akhirnya menemukan ritme bersama tim U23 dan Primavera. Kepercayaan pun datang. Christian Cifu memberikan kesempatannya di laga Serie A. Pelatih hanya menyuruh saya melakukan apa yang bisa saya, ujar Lavelli. Sebagai Interista, saya sangat menikmati stadion ini. Saya tidak sabar. Statistiknya menunjukkan progres nyata. Penampilan di SEC, gol di Coppa Italia, Liga Pemuda hingga Piala Super Primavera. Musim lalu ia juga menjadi bagian penting saat Inter Primavera menjuarai Scudetto. Dulu hampir menyerah, kini berdiri di San Siro mengenakan seragam klub impiannya. Saga Joao Cancelo memasuki fase krusial. Menurut laporan Asharq Al-Awsat, Inter Milan kini tak mau menunggu lebih lama dan telah memberikan ultimatum kepada bek sayap pertesang Portugal tersebut. Sumber internal Al Hilal menyebutkan bahwa Cancelo diberi waktu hingga Selasa untuk memberikan jawaban atas proposal Inter. Inter ingin merekrut Cancelo status pinjaman disertai opsi pembelian. Al Hilal pada prinsipnya menyetujui peminjaman 6 bulan. Dengan skema gaji, Inter menanggung 3 juta euro, sementara klub Saudi menutup sisa 4,5 juta euro. Namun ada syarat tambahan. Al Hilal meminta 1 bek tengah Inter sebagai bagian paket kesepakatan, juga dengan status pinjaman 6 bulan. Nama Acerbi menjadi pilihan utama, sementara Stefan de Vrij masuk opsi kedua. Meski secara administratif kedua transfer akan dipisahkan, sumber menyebut semuanya merupakan satu kesepakatan besar antara Inter dan Al Hilal. Di sisi lain, mimpi Cancelo tetap sama, kembali ke Barcelona. Namun masalah finansial Blaugrana masih menjadi penghalang utama. Kini bola ada di tangan Cancelo. Menjawab Inter atau terus menunggu Barcelona?